Halo guys, tapi di sini dan ini adalah Huawei MatePad Pro. Huawei bikin tablet. Ngapain ya? Biasanya kalau kita mikir soal tablet itu kalau nggak mikirnya itu Samsung Tab ya iPad, kayak sisanya itu numpang lewat doang. Jarang kepikiran soal merek lain, apalagi Huawei yang tiap saya bahas produk mereka harus selalu ngingetin kalau produk-produk terbarunya belum disupport oleh Google Mobile Service atau GMS. Termasuk MatePad Pro ini. Jadi walaupun tablet ini pakainya Android, kita nggak bakal nemuin Play Store di sini. Dan nggak bisa pakai aplikasi yang butuh support GMS juga kayak Gojek, Grab, dan lain-lain. Soal ini udah sering saya ceritain lah di video soal Huawei yang kemarin-kemarin, jadi kita skip aja. Jadi ngapain Huawei masih repot-repot ngeluarin produk yang kayaknya udah aplikasinya kurang lengkap, terus dijual di pasar yang udah kayak dikuasain merek lain, dan dengan harga tabletnya yang nggak bisa dibilang murah juga. Harga tablet ini kurang lebih 10 juta loh. Pas video ini dibuat sih, sampai tanggal 31 Agustus nanti lagi ada Big Screen Bigger Promotion yang bakal ngasih cashback plus bonus M Pencil plus Smart Magnetic Keyboard, jadi lebih worth it lah. Cuma tetap aja, ngapain mereka repot-repot ngeluarin produk kayak gini? Itu yang saya pikirin pas awal-awal nyobain nih tablet. Tapi setelah saya pakai beberapa hari, keberadaan tablet ini jadi masuk akal. Buat yang sering mantau channel ini di YouTube atau IG mungkin udah tahu ya, kalau biasanya saya itu pakainya iPad Pro 2018 buat tablet utama. Biasanya si iPad saya pakai buat kerja, chattingan, buat denger lagu, buat nonton, dan itu aja sih. Di sini bisa dilihat kalau aplikasi di iPad saya cuma segini doang. Nggak ada IG, nggak ada Twitter, nggak ada TikTok. Kalau ada game cuma Mobile Legends doang, itu pun karena dulu saya install buat nyoba performanya dan lupa uninstall. Aplikasi yang paling sering saya pakai di iPad ada 5. Microsoft OneNote itu buat ngerapiin catatan soal barang yang lagi di-review, terus ada Gmail itu buat ngeliat email, tentu aja. Terus ada YouTube buat nonton dan mantau komen-komen di channel sendiri. Terus ada TikTok buat ngeliatin kerjaan apa yang masih harus saya kerjain hari ini. Dan terakhir Google Calendar buat ngeliat jadwal tayang video di channel ini biar nggak ke-skip gitu. Buat saya fungsi tablet memang lebih ke sana sih, buat yang serius-serius lah, yang produktif. Dan pas saya pakai MatePad Pro buat ngegantiin si iPad, semuanya tetap bisa saya kerjain dengan lancar banget. Kayak pas saya bikin catatan teknis soal Huawei MatePad Pro ini, mulai dari spesifikasinya yang pakai Kirin 990, terus nama warnanya itu Midnight Grey, dan lain-lain. Biar nggak salah info, semuanya bisa saya kerjain dengan gampang. Sama enaknya kayak iPad. Bisa dibilang setengah kerjaan saya di tablet nggak jauh-jauh dari nyatet ginian lah. Kayak mungkin buat Anda percuma gitu ya, beli mahal-mahal cuma buat nyatet, tapi memang seenak itu gitu. Terus buat Gmail gimana? Kan nggak bisa install aplikasi Google. Kalau itu tinggal pakai aplikasi email bawaan Huawei aja, terus kita konekin Gmail kita ke sana. Atau kalau mau pakai browser juga bisa. Kalau YouTube nih, gimana? Udah ada shortcutnya juga sih dari Petal Search, jadi kita bakal langsung diarahin ke situs mobilenya YouTube. Jadi serasa pakai YouTube di komputer lah. Memang nggak sefleksibel aplikasinya langsung sih, tapi tetap bisa muter video di background aja. Saya udah puas, nggak minta lebih lah. Ya, ini bisa muter di background. Kalau TikTok, tempat saya biasanya bikin daftar kerjaan biar nggak ke-skip terus malah ribet sendiri, di App Gallery udah ada malah. Aman, di sini saya bisa bikin daftar kerjaan langsung dari sini atau contrengin kerjaannya, dan daftarnya juga bakal nge-sync ke HP dan komputer. Ini nikmat banget. Dan terakhir, aplikasi dari Google lagi, Calendar. Ini aman juga, soalnya bisa dibikin shortcutnya ke browser biar UI yang dikasih bisa sama kayak UI kalau kita bukanya lewat komputer. Jadi kalau buat saya pribadi, nggak heran lah kalau saya seneng-seneng aja sama MatePad Pro ini, walaupun nggak ada dukungan dari GMS lagi. Kalau HP rasanya memang lebih berat sih, kan HP itu kita ngarepnya lebih lah, soalnya kan dia udah selalu nempel di kita dan pengennya tuh siap dipakai kapan aja. Kayak kalau lapar, tinggal keluarin HP dari kantong, terus pesen ojol, udah. Kalau ada chat atau telepon pesanan sesuai aplikasi, enaknya tinggal direspon di HP. Apalagi sekarang aplikasi ojol juga cuma boleh login di satu perangkat doang kan. Kalau kita login di tablet terus mau pakai di HP, itu rempong banget mau login ulang. Jadi nggak ada di tablet itu nggak masalah. Oh ya, ngomong-ngomong soal login di satu perangkat doang, saya jadi ingat soal WhatsApp yang lumayan sering saya pakai juga di iPad, pakai browser WhatsApp web. Di Huawei MatePad Pro ini juga sama enaknya, malah jauh lebih enak kalau misalnya HP yang kita pakai itu Huawei. Soalnya layar si HP bisa kita tampilin dan kontrol langsung dari tabletnya. Terus isi file-file di HP-nya bisa langsung kita drag and drop ke tablet juga. Jadi contohnya nih ya, kita lagi chattingan di tablet, terus ada file lagi HP yang mau kita share, itu kita nggak usah ribet mau buka dari HP terus share ke tablet, itu nggak perlu, langsung copy aja sendiri.
Atau kalau misalnya ada aplikasi yang lebih enak dibuka di HP kayak IG misalnya yang di iPad jelek banget, langsung buka di layar tabletnya aja di Huawei ini. Suara yang harusnya dikeluarin dari HP juga bisa kita atur biar dikeluarin oleh tablet, biar lebih mantep. Soalnya si MatePad Pro punya 4 speaker hasil kolaborasi sama Harman Kardon yang suaranya itu kenceng banget. Ngomong-ngomong soal speaker, kita kayak jadi agak lupa buat ngebahas hardware-nya ya, banyakan ngomongin software karena masalah yang paling kepikiran kalau ngomongin Huawei pasti selalu software-nya gimana? Google-nya aman nggak? Atau mungkin kita selalu nanya itu karena kalau soal hardware, ini tablet udah dijamin kenceng lah. Dan memang gitu sih, chipset yang dipakai udah yang terbaik dari Huawei, Kirin 990. RAM-nya 6GB dan memori internal 128GB. Ukuran layarnya sendiri pas buat saya itu 10,8 inci dengan bezel yang tipis banget, cuma 4,9 mm. Ini lebih tipis daripada iPad. Resolusinya Quad HD alias 2K dengan rasio 10:16. Jadi kalau ngomongin soal kenyamanan kerja di tablet, hardware-nya ini udah enak banget lah. Mau dipakai buat ngetik di magnetic keyboard-nya juga betah. Mau kita pakai buat nulis pakai aksesoris M Pencil-nya juga enak karena layarnya udah tajam. Jadi tulisannya berasa lebih nyata juga. Baterainya sendiri 7250 mAh ya yang support Huawei Supercharge 40W, tapi sayangnya charger bawaan yang dikasih baru 20W. Mungkin mereka ngarepnya yang pakai MatePad Pro ini udah punya Huawei P40 Pro atau yang Pro Plus, jadi kita udah punya charger bawaan, tapi nggak semuanya sih, jadi harusnya udah ada. Tablet ini juga dukung fast wireless charging dan ada fitur reverse wireless charging juga buat ngecas perangkat lain yang bisa dicas wireless. Dan buat kualitas kameranya hasilnya sangat biasa ya buat sebuah tablet, walaupun harganya ini udah 10 juta dan dia dibuat oleh Huawei yang terkenal sama kualitas kamera HP-nya. Tapi tablet tetaplah tablet, nggak bisa ngarep banyak sama kameranya. Kalau mau motret, mending pakai HP aja lah kemana-mana. Karena ya balik lagi, kalau tablet itu tujuan utamanya sebagai pendukung dari HP aja. Lengkap doang lah, yang nggak semua orang butuh. Makanya pasarnya itu jauh lebih kecil dari HP. Tapi saya bisa ngerti dan malahan seneng-seneng aja kalau selanjutnya saya pakai tablet ini sebagai tablet utama. Nggak ada masalah karena mungkin karena pola pemakaian saya memang nggak macem-macem ya. Malahan kalau pakai tablet ini mungkin godaan buat macem-macemnya bisa ditekan banget dan bisa lebih produktif. Demikian sedikit cerita saya soal Huawei MatePad Pro. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau beneran dipaksa, ya udahlah, enak sih.